selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Jasmine Rahmadi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, penjamret beraksi di Pekanbaru Riau. Korbannya seorang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor. Dalam rekaman CCTV terlihat, dua wanita berboncengan mengendarai sepeda motor. Lalu pelaku menghadang dan dengan cepat merampas kalung di leher korban sehingga korban yang membonceng motor terhempas ke aspal. Warga lain yang melihat kejadian tersebut mencoba mengejar pelaku, namun gagal. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan korban, polisi memburu pelaku. Kalau kita lihat dari analisa dari hasil CCTV yang viral di salah satu Instagram ini, kita lihat pelakunya sendiri dan korban ada berboncengannya yang merupakan wanita lah. Untuk pelaku sendiri udah kita kantongi identitasnya atau gimana nih? Untuk pelaku sendiri pada saat ini kami sedang melakukan penyelidikan, dan kita sudah berkoordinasi ke Resmob Polresta Pekanbaru. Di lokasi ini merupakan daerah rawan kejahatan. Aksi serupa kerap terjadi menyasar wanita atau warga lain yang tidak waspada. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Seorang pengedar sabu diringkus polisi di Kota Bengkulu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 32 paket sabu siap edar. Setelah 3 kali lolos dari sergapan polisi, akhirnya pengedar sabu yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online ini dibekuk Polda Bengkulu. Awalnya, pelaku ditangkap di Jalan Jenggalu, Kota Bengkulu dengan barang bukti 2 paket sabu. Polisi lalu menggeledah rumah pelaku dan mendapatkan 30 paket sabu siap edar. Tersangka ini sudah 4 kali menerima barang. Setiap kali menerima barang itu sebesar 50 gram atau setengah on. Ini sudah yang keempat. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya hanyalah pengguna. Lalu tergiur mendapatkan keuntungan, ia pun mengedarkan sabu. Kini, ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bengkulu, Profeska Gromiko, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, penimbun BBM bersubsidi ditangkap polisi di Kampar, Riau. Pelaku modifikasi mobil agar bisa mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah banyak sekaligus. Tersebut bisa menampung BBM 500 liter sekaligus. Pelaku mendatangi satu persatu SPBU lalu mengisi 100 liter di setiap SPBU. Jadi modus pelaku ini, pelaku masuk normal ke SPBU, mengisi minyak solar subsidi. Jadi setelah keluar langsung alat yang telah disiapkan untuk menaikkan minyak tersebut ke box yang telah disiapkan di kabin mobil tersebut. Polisi kini memburu pihak penampung BBM bersubsidi legal tersebut. Diduga BBM dijual ke sejumlah perusahaan dengan harga lebih mahal. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di rumahnya di tebing Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Warga terpaksa merusak pintu rumah untuk mengevakuasi jasad. 3 hari tidak terlihat, Akiang, pria berusia 62 tahun, warga Gang Setia, lingkungan 5 Kisaran Asahan, Sumatera Utara, ditemukan tak lagi bernyawa di dalam rumahnya. Sehari-hari, pria tersebut tinggal seorang diri. Warga sekitar terpaksa merusak pintu rumah
karena pintu terkunci dari dalam. Kematian Akiang diketahui warga setelah Akiang tak lagi bisa dihubungi bos tempat Akiang bekerja, juga sang anak. Pihak kerabat kemudian mendatangi rumah Akiang dan tercium bau menyengat. Setelah pintu berhasil dibuka, jasad Akiang ditemukan di ruang tamu. Rupanya anaknya dari Medan, anaknya kan di Medan kuliah, perempuan. Jadi di HP-nya juga bapaknya ini nggak aktif HP-nya, nggak tolong sama keluarga itu. Ke bos itu kan, nengok kemari. Nah itulah tadi tengok kemari, rupanya udah apa nggak bisa dibuka. Tengok apa bau di dalam itu bau bangku. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran untuk diotopsi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan warga tergeletak di jalan di Karimun, Kepulauan Riau. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Warga Sungai Pasir Merah, Karimun, Kepulauan Riau dikejutkan dengan penemuan jasad yang tergeletak di jalan. Polisi mendapat laporan segera turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Petugas juga tidak menemukan kartu identitas korban. Kapolsek Merau, AKP Brasta Pratama menyatakan, korban diduga orang dalam gangguan kejiwaan. Ada laporan warga pada pukul 6.45 pagi. Itu adalah warga melapor ke personil Polsek Merau bahwasanya ditemukan mayat seorang laki-laki di daerah Sungai Pasir. Jadi setelah itu anggota langsung personil melaksanakan olah TKP, mengidentifikasi dan menghubungi dinas yang terkait, yaitu Dinas Sosial. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi dan Dinas Sosial segera membawa mayat ke RSUD M. Sani Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin Jupri, TV One mengabarkan. Aksi koboi dilakukan pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Karena tidak puas saat memperbaiki telepon genggamnya, ia menembakkan peluru ke udara di dalam salah satu mal. Video seorang pemuda yang mengamuk dan menembakkan peluru ke udara di dalam mal di Palembang viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat pelaku datang memperbaiki handphonenya di salah satu konter di Mall Internasional Plaza Jalan Sudirman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Merasa tidak puas, pelaku sempat cekcok mulut, lalu melepaskan peluru ke udara. Pelaku juga memukul kepala penjaga konter handphone dengan senjata sehingga korban mengalami luka lecet. Korban kemudian menembakkan shotgun ke atas. Berapa kali bang tembakan dulu? Satu kali. Jadi untuk setelah ditembakkan, tersangka kemudian memukulkan shotgun tersebut ke kepala korban sehingga menimbulkan luka lecet. Pelaku mengaku senjata yang dipegangnya semata-mata untuk jaga diri dan baru kali ini dia pergunakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digiring ke sel tahanan Polsek Ilir Timur 1 dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik. Tetap bersama kami.
aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Puas kamu bikin aku kesel terus? Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum di KPK dengan memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB menuding kasus hukum yang menjerat kliennya adalah bentuk kriminalisasi dan kental aroma politik. Presiden Joko Widodo angkat suara soal kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, Lukas belum dapat diperiksa oleh KPK lantaran belum satu kali pun menghadiri panggilan pemeriksaan. Presiden Jokowi pun menegaskan panggilan oleh KPK harus dihormati oleh semua pihak. Soal kan KPK agak kesulitan buat menangkap gitu loh Pak. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB menuding kasus hukum yang menjerat kliennya adalah bentuk kriminalisasi. Kubu Lukas NMB menuding penetapan Lukas sebagai tersangka oleh KPK merupakan upaya intervensi yang dilakukan untuk menggeser kursi orang nomor 1 di Papua itu. Pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2021 meminta kepada Pak Gubernur untuk menerima Paulus menjadi Wakil Gubernur karena Clementina meninggal dunia. Lagi-lagi Tito datang atas nama pemerintah pusat meminta Pak Gubernur. Padahal ini urusannya partai politik, bukan urusannya pemerintah, bukan urusannya Mendagri. Mendagri itu tinggal finalisasi hasil. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu, ini by design yang mau disiapkan oleh mereka, bahwa mereka punya yang namanya orang yang dipersiapkan untuk menduduki Papua tanpa melalui proses demokrasi. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan kasus dugaan korupsi senilai ratusan miliar rupiah yang diduga dilakukan Lukas NMB. Mahfud menyatakan dugaan korupsi yang menyeret Lukas merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di bumi cendrawasih itu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta KPK memperhatikan aspek kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di Papua. DPR Papua juga membantah adanya dugaan korupsi dana otonomi khusus di Papua. Gubernur Papua Lukas NMB
kami menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan beliau yang masih memerlukan pengobatan. Untuk itu, demi kemanusiaan, kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Kami juga menyampaikan terkait dengan beberapa statement-statement yang menyampaikan seakan-akan dana otsus kita korupsi. Tidak. Dana itu kami gunakan. Kami DPR Papua yang biasanya mengesahkan. Kami yang menyusun perdasus penggunaannya. Penggunaannya telah kami gunakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Kami telah membuat perdasus nomor 25 tahun 2013. Dibagi sesuai dengan program yang juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi adalah keliru kalau kita disebut melakukan penyimpangan yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh oknum-oknum. Mahkamah Kehormatan Dewan kembali mengundang Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso setelah mengalami insiden dilarang masuk oleh Pamdal. Ketua IPW hadir sebagai saksi dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan dalam kasus private jet Brigjen Hendra Kurniawan. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso kembali menghadiri undangan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR. Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Sugeng Teguh pasca insiden yang dialami Ketua IPW itu. Substansi masalahnya belum bisa kami buka saat ini terkait dengan tatib peraturan tata beracara MKD. Jika pengadunya tidak membuka perkara ini, maka kami belum bisa membuka sebelum masuk ke pokok perkara. Ya. Nah, selanjutnya kami juga secara langsung menyatakan permohonan maaf kepada Pak Sugeng Teguh Santoso ini terkait insiden kemarin, di mana beliau sudah di gerbang depan tapi nggak bisa masuk karena diminta lewat belakang. Ketua IPW hadir sebagai saksi dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan dalam kasus private jet Brigjen Hendra Kurniawan. Terkait pernyataan Pak Heru, yang intinya Pak Heru sebagai anggota Komisi 3 meminta Polri untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi ya 303 yang memberikan fasilitas penggunaan private jet kepada Brigjen HK ya. Nah, dalam kaitan itu tadi saya diminta karena Pak Heru mengutip pernyataan dari IPW. Apa yang saya sampaikan? Satu, benar ya, saya harus tegaskan benar bahwa IPW membuat rilis ya, terkait permintaan IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami. Sebelumnya, IPW membatalkan kehadirannya ke DPR untuk bertemu MKD karena mendapatkan perlakuan tidak hormat saat akan memasuki kompleks parlemen. Ia merasa didiskriminasi karena tak bisa masuk melalui pintu depan gedung DPR. Dari Jakarta, Paramita Dwi, Carintiu Dimas, TV One mengabarkan. Unjuk rasa di gedung DPR RI digelar oleh ribuan petani yang datang dari berbagai daerah. Selain memperingati Hari Tani Nasional, petani juga menuntut penegakan reformasi dan konstitusi agraria. Ribuan petani yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaharuan Agraria berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sebelumnya masa melakukan aksi long march dengan berjalan kaki dari Gelora Bung Karno Senayan. Mereka tergabung dalam Komite Nasional Pembaharuan Agraria atau KNPA yang datang dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung.
Massa menuntut anggota Dewan memanggil pemerintah untuk menjalankan reformasi agraria dan menegakkan konstitusi agraria. Apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk lewat gugus tugas reforma agraria yang dibentuk dari pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten itu tidak bekerja efektif, dapat kami nilai gagal menjalankan reforma agraria. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2022. Unjuk rasa ribuan petani ini membuat sepanjang Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR terpaksa ditutup. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Survei terbaru CSIS menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul jika Pilpres 2024 diikuti 3 nama, yaitu Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun dalam simulasi Pilpres 2 calon, Anies bakal memenangkan duel melawan Ganjar maupun Prabowo. Bagaimana kalkulasi politiknya? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto masih merajai survei Pilpres 2024. Dari survei terbaru yang menargetkan kalangan muda 17 tahun hingga 39 tahun, CSIS membuat simulasi 14 nama yang mengerucut menjadi 7 nama. Berlanjut ke simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo unggul atas yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat 3 nama itu kemungkinan pasti akan 2 putaran. Karena tidak ada calon yang mendapatkan 50%, di atas 50%. Dan data ini karena populasinya milenial ini besar, kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum. Ya, ini kan populasi milenial, anak muda nih, 17 sampai 39. Kemungkinan dugaan kami, tapi kami nggak tahu, kita harus uji juga nanti. Dalam skenario putaran kedua yang diikuti 2 nama, Ganjar bakal menang melawan Prabowo. Namun jika Anies masuk putaran 2, Anies unggul atas Ganjar ataupun Prabowo. Bukan head to head antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8, Pak Ganjar 43,9. Kalau head to head-nya nanti atau terjadi di putaran keduanya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, itu situasinya Pak Ganjar 47,2, Pak Prabowo-nya 45%. Jadi masih dalam rentang error, margin of error ya. Nah ini simulasi variasi terakhir ya. Bagaimana kalau yang bertarung di putaran kedua atau head to head-nya nanti, kalau hanya ada 2 pasang, Pak Anies dan Pak Prabowo ya. Nah Pak Anies mendapat angka yang lebih besar, 48,6, Pak Prabowo-nya 42,8 ya. Akankah Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran atau bakal terjadi 2 putaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, kerangka manusia ditemukan warga di dasar jurang dekat perkebunan warga di Rejang Lebong, Bengkulu. Jasad tersebut adalah korban yang dilaporkan hilang sejak 1 minggu lalu dan telah diupayakan pencarian oleh pihak keluarga dan warga. Maju lagi. Dah. Warga Desa Purwodadi, Kecamatan Bermani Uluraya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di dasar jurang dekat perkebunan warga. Polisi yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi. Di lokasi, petugas menemukan kerangka manusia yang masih utuh, lengkap dengan topi dan sepasang sepatu boot. Kerangka jenazah tersebut berada di dasar jurang yang tidak dilalui warga. Dari sisa pakaian korban, polisi juga menemukan kartu identitas penduduk KTP atas nama Suparmadi, 53 tahun, warga desa Pulau Geto, Kabupaten Kepahyang. Dari keterangan warga, yang bersangkutan telah dilaporkan hilang sejak 1 minggu lalu dan telah diupayakan pencarian oleh pihak keluarga dan warga. Diduga korban meninggal dunia akibat tertimpa pohon saat beraktivitas di kebun. Telah dilakukan pencarian oleh anggota Polsek Bermani Ulu dan warga sekitar, dan ditemukan tengkorak manusia yang diduga tertimpa kayu pada saat penebangan. Penemuan kerangka ini diketahui setelah salah satu warga mencurigai adanya sepeda motor milik korban yang tidak diambil di sekitar lokasi. Usai ditemukan, kerangka langsung dibawa ke RSUD Rejang Lebong untuk diidentifikasi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Semburan lumpur yang keluar dari dalam tanah sebuah sekolah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih terjadi. Seluruh santri dipulangkan ke rumah dan barang-barang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Semburan lumpur di Sekolah Islam Terpadu Menara Fitrah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sejak 3 hari lalu hingga kini masih terjadi. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, para santri dipulangkan ke rumah masing-masing. Bahkan barang-barang yang ada di pondok asrama dikosongkan, seperti tempat tidur, kasur, hingga lemari dan meja dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Pihak sekolah mengatakan semburan lumpur sempat berhenti beberapa jam, setelah itu keluar lagi bahkan meninggi 1 meter. Sempat stop dari sholat subuh sampai dengan lebih kurang jam 11, hampir tidak ada aktivitas di semburan lumpur. Tapi jam 11 sampai sekarang riak-riak itu kayak kayak air mendidih ya, seperti itu. Tadi sempat jam 6 pagi ada semburan tekanan gas dari bawah, katanya lebih kurang semeter. Selain tergenang lumpur, sejumlah barang pun rusak. Saat ini petugas masih berjaga di lokasi mengantisipasi meluasnya semburan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.